Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran kita kali ini bersama saya Imam Fadoli. Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, materi yang sekarang adalah mengenai aturan kosinus. Di mana materi sebelumnya kita belajar tentang aturan sinus, ya. Aturan sinus itu bisa digunakan untuk mencari ukuran sudut atau panjang sisi dari suatu segitiga, ya. Nah, di sini ada aturan kosinus. Apa sih bedanya aturan sinus dan aturan kosinus? Nah, ketika menemui soal berbentuk segitiga dan kita diminta untuk menentukan sudut atau panjang sisinya, mana yang harus kita gunakan? Apakah aturan sinus atau kosinus? Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke, misalkan di sini ada sebuah segitiga sembarang, ya, di mana panjang sisi AC-nya, ya, atau B-nya, panjang B kecil ini, ya. Jadi B kecil ini yang berhadapan dengan sudut B disebut dengan panjang sisi B. Itu 6 cm dan panjang sisi C-nya adalah 4 cm. Sedangkan sudut A-nya adalah 60 derajat. Ditanyakan adalah berapakah panjang sisi A? Nah, panjang sisi A ini berapa? Mari kita jawab dengan menggunakan aturan sinus. Kita bisa menggunakan A sin A sama dengan B sin B. Ya, ingat ya aturan sinus yang kemarin di video sebelumnya. Sekarang kita masukkan nilainya. A sama dengan sin 60, ya. Sin A itu adalah sudut A-nya adalah 60 derajat sama dengan B-nya adalah 6, maaf. 6 dan dibagi dengan sin B, ya. A sama dengan sin 60 derajat dikali 6 dibagi sin B, ya. Nah, perhatikan, nilai A tidak bisa ditentukan karena sudut B-nya tidak diketahui. Kenapa A-nya tidak bisa ditentukan dengan menggunakan aturan sinus? Karena di sini A-nya di sini yang akan kita cari, sedangkan sin B-nya atau sudut B-nya pun tidak diketahui. Jadi ada dua hal yang belum kita ketahui sehingga tidak bisa kita menggunakan aturan sinus. Oke, misalkan lagi, gimana kalau misalkan dengan A sin A sama dengan C sin C? Coba kita gunakan A per sin A, ini sin, ya, maaf ya, sin 60 derajat sama dengan A per sin C. Berarti A sama dengan sin 60 derajat dikali 4 dibagi sin C. Nah, perhatikan di sini, sudut C-nya di dalam soal ini juga tidak diketahui. Sehingga kita pun tidak bisa menentukan panjang nilai A-nya. Kenapa? Karena ada dua hal yang tidak kita ketahui, yaitu A-nya yang akan kita cari dan sudut C-nya yang kita cari. Sehingga solusi untuk masalah ini kita tidak bisa menentukan dengan aturan sinus. Ya, lalu bagaimana cara menentukan panjang sisi A? Yaitu adalah solusinya adalah menggunakan aturan kosinus, ya. Jadi ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Oke, A, menentukan aturan kosinus. Perhatikan di sini. Ada sebuah segitiga ABC, ya, lalu kemudian saya belah menjadi dua di sini, sudut D, ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya. Ini waktu SMP sudah kalian pelajari. Perhatikan pada segitiga BCD. Mana BCD? Nih, BCD, ya. Jadi kita perhatikan segitiga ini, BCD. Kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, jika kita menentukan sisi miring dari segitiga BCD ini, berarti A pangkat 2 sama dengan tingginya, yaitu H pangkat 2 ditambah dengan alasnya dipangkatkan 2, BD pangkat 2. Ini teorema Pythagoras, ya. Nah, lalu kemudian perhatikan pada segitiga ACD. Mana ACD nih? ACD, ya. Jika kita menentukan sin A itu kan kemarin waktu di awal-awal kita pelajari, sin A itu sisi depan, ya, dibagi dengan sisi miring. Sin A-nya mana? Di sini A-nya, sudut A-nya. Berarti depan sudutnya ini adalah H. Berarti H dibagi B, sisi miring, ya. Atau bisa kita ubah H sama dengan B sin A. Jadi B-nya pindah ke sini perkalian, ya. Dan cos A, nah sedangkan cos itu sisi apa? Sisi miring. Sisi samping, maaf, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Mana sisi sampingnya? Sisi sampingnya itu AD. Kenapa enggak AB? Karena yang kita gunakan adalah segitiga ACD. Jadi alasnya hanya sampai AD. AD dibagi dengan sisi miring yaitu B. Atau AD sama dengan B cos A.
Oke. Sehingga BD ya, lihat perhatikan BD ya, BD ini ya, BD sama dengan AB dikurang AD. Dari mana? Jadi BD itu kan kita kalau mau menentukan BD itu bisa kita gunakan rumus AB dikurang dengan AD ya, atau BD sama dengan C. Kenapa C? Karena AB itu kita sebut dengan panjang C dikurang B cos A. Dari mana nih? Dari sini. Jadi kita substitusi AD-nya jadi B cos A. Maka A pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Tinggal kita substitusikan dari sini semua ya. A pangkat 2, H pangkat 2. H nya itu mana? H itu kan B sin A. Berarti B sin A pangkat 2. Kali sini pangkat 2 ditambah, nah BD nya mana? BD nya adalah C min B cos A. Berarti C min B cos A pangkat 2. Lalu kita uraikan. A pangkat 2 sama dengan, ini kan dipangkatkan 2 semua, B nya pangkat 2, jadi B pangkat 2, sin nya juga pangkat 2, jadi sin pangkat 2A ditambah, nah ini pangkat ini ya, pelangi ya, perkalian pelangi dengan waktu dulu SMP kan sudah pernah diajarkan. Jadi C nya pangkat 2, C pangkat 2 dikurang 2 dikali C dikali B cos A, jadinya 2 BC cos A ditambah B cos A pangkat 2, berarti B pangkat 2 cos pangkat 2 A. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Nah ini digabung ya, ada yang digabung. Mana yang digabung? Lihat, perhatikan, ini kan B pangkat 2 sin pangkat 2A, ini sama dengan B pangkat 2 cos pangkat 2A. Nah sama-sama punya B pangkat 2, kita majukin ke depan. Jadi dalam kurung tinggal sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A ditambah C pangkat 2A min 2B cos 2BC cos A. Nah, ingat identitas trigonometri ya, dimana sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi nanti di dalam kurung ini berubah menjadi 1. Kenapa? Karena lihat identitas trigonometri. Sehingga A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikali 1 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos A. Sehingga didapat aturan kosinusnya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos A ya. Nah, dengan cara yang sama bisa diperoleh juga persamaan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC cos B, dan C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikurang 2AC cos C. Nah, perhatikan di sini hubungannya ya. Kalau di sini A pangkat 2, maka yang di seberang ini B dan C ya, min 2BC cos A. Lihat, perhatikan hubungannya ya. Nah, itu tadi menentukan panjang sisinya, jadi kita bisa gunakan rumus ini. Sedangkan untuk menentukan besar sudutnya, tinggal kita modifikasi saja ya. Tinggal cos A, ini kan cos A yang ada di sebelah kanan, supaya ini ada di sebelah sendiri, maka yang ada di sebelahnya ini pindah semua ke sebelah kiri. Jadi cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2A ya, dibagi dengan 2BC. Bawahnya pun sama, cos B ya sama dengan A pangkat 2 plus C pangkat 2 min B pangkat 2 plus dibagi 2AC. Lalu cos C sama dengan B pangkat 2 plus 2A min C pangkat 2 dibagi 2AB. Oke, sekarang kita coba lagi dengan contoh yang awal. Jadi kan yang awal itu seperti ini ya, ada segitiga ABC. Berapa panjang sisi A nya? Tadi kita dengan aturan sinus tidak bisa, sekarang kita gunakan aturan kosinus. Nah, diketahui di dalam soal B itu sama dengan 6 cm, C nya adalah 4 cm, sudut A nya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang A nya berapa. Oke, kita tadi punya aturan kosinus. Karena ditanyakan A, kita bisa gunakan rumus yang pertama. Kalau ditanyakan B, kita bisa gunakan rumus yang B. Kalau ditanyakan C nya, kita gunakan rumus yang C ya. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, kalau kita sudah tentukan mana rumusnya, lalu kita substitusi. A pangkat 2 sama dengan B nya berapa? 6 pangkat 2 ditambah C nya berapa? 4 pangkat 2 min 2 dikali B nya 6, C nya 4, kosinus 60 derajat. A pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 kan 36, 4 pangkat 2 16 dikurang 2 kali 6 kali 4 itu kan 48 dikali setengah. Dari mana setengah? Ingat
sudut istimewa ya, cos 60 itu adalah setengah. A pangkat 2 sama dengan 52 dikurang 24. Dari mana? Ini kan 36 tambah 16 kan 52. Nah, 48 langsung aja dibagi 2 yaitu 24. Sehingga A pangkat 2 sama dengan 28. Nah, ditanya ini kan baru A pangkat 2 ya, A kuadrat. Nah, ditanyakan adalah A-nya. Berarti kalau kita mau cari nilai A-nya, berarti A sama dengan sebelah kanannya diakarkan. Jadi akar 28. Akar 28 itu kan disusun dari akar 4 dikali dengan akar 2. Bentuk sederhananya. Ya. Maka A sama dengan akar 4 itu berapa? Kalau dikeluarin 2 sehingga didapat 2 akar 7 cm. Ya, gitu ya. Jadi panjang A-nya ini adalah 2 akar 7 cm. Lalu kemudian contoh berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan besar sudut A. Nah, di sini saya punya segitiga ABC juga, di mana panjang sisi A-nya 13, panjang sisi B-nya 15, panjang sisi C-nya adalah 8 cm. Maka berapa sih besar sudut A-nya? Nah, ini sudah diketahui. Tanyakan adalah sudut A. Nah, perhatikan di sini. Ini berarti kan pakai menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu menentukan besar sudut. Karena ditanyakan adalah sudut A, kita pakai rumus yang pertamanya, ya. Perhatikan di sini, cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min A pangkat 2 dibagi 2 BC, ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. B-nya berapa? 15, C-nya 8 min A-nya adalah 13, pangkatkan 2 semua ya. Ikutin rumusnya, dibagi 2, B-nya adalah 15 dikali 8. Sehingga didapat cos A sama dengan 15 pangkat 2 itu kan 225 ditambah 68 dikurang 169 dibagi 240. Cos A sama dengan 120 per 240. Nah, ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 120. 120 bagi 120 1, 140 bagi 120 2, berarti cos A sama dengan 1 per 2. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Belum, karena ini masih cos A, sedangkan ditanyakan adalah sudut A, ya. Nah, jadi kita cari cos A sama dengan 1 per 2. Nah, A-nya berarti cos berapa sih yang hasilnya adalah setengah, ya. Jadi cos berapa yang hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan ada sudut istimewa, ya. Lihat cos. Nah, ini cos alfa. Cari yang hasilnya setengah. 1, 2. Ada 2, ya. Yaitu pada sudut 60 derajat, lalu yang kedua pada sudut 300 derajat. Jadi mana yang harus kita pilih? Perhatikan. Di sini sudut A itu 60 derajat atau sudut A itu 300 derajat. Apakah salah satu yaitu 60 atau 300 atau malah kedua-duanya? Mana yang memenuhi? Lihat, perhatikan di sini. Sudut A ini sudut lancip atau sudut tumpul? Ini adalah sudut lancip. Di mana sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat atau antara 0 sampai 90 derajat. Ya. Kalau dia di atas 90 derajat, maka itu masuknya sudut tumpul. Nah, karena di sini dalam gambar itu adalah sudut lancip, maka sudut yang paling memenuhi adalah 60 derajat, sedangkan yang 300 derajat ini tidak memenuhi, ya. Atau kalau segitiga itu kan kalau semua sudutnya itu kalau jumlah adalah 180 derajat, jadi tidak mungkin kalau sudut A itu 300 derajat. Maka karena sudut A adalah sudut lancip, maka sudut yang memenuhi adalah sudut A sama dengan 60 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sudut A adalah 60 derajat, ya. Jadi sampai sini penjelasan saya mengenai aturan kosinus. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan cari referensi video yang lainnya, banyak sekali di internet, di buku dan sebagainya, ya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.